Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan. Silsilah penguasa kerajaan Panjalu Ciamis. Berikut ini adalah silsilah penguasa kerajaan Panjalu Ciamis. Daftar isi: 1 Batara Tesnajati, 2 Batara Lajah, 3 Batara Karimun Putih, 4 Prabu Sanghyang Rangga Gumilang, 5 Prabu Sanghyang Lembu Sampulur I, 6 Prabu Sanghyang Cakradewa, 7 Prabu Sanghyang Lembu Sampulur II, 8 Prabu Sanghyang Boro Sengora, 8.1 Sanghyang Boro Sengora dan Hyang Bunisora Suradipati, 8.2 Sanghyang Boro Sengora dan Baginda Alira, 8.3 Sanghyang Boro Sengora, Walang Sungsang dan Kian Santang, 8.4 Sanghyang Boro Sengora versi sejarah Cianjur, 9 Prabu Rahyang Kuning, 10 Prabu Rahyang Kancana, 11 Prabu Rahyang Kuluk Kukunang Teko, 12 Prabu Rahyang Kanjut Kadali Kancana, 13 Prabu Rahyang Kadacayut Martabaya, 14 Prabu Rahyang Kunang Natabaya, 15 Raden Arya Sumalah, 16 Pangeran Arya Sacanata atau Pangeran Arya Salingsingan, 17 Raden Arya Wirabaya, 18 Raden Tumenggung Wirapraja, 19 Raden Tumenggung Cakranagara I, 20 Raden Tumenggung Cakranagara II, 21 Raden Tumenggung Cakranagara III, 22 Raden Demang Sumawijaya, 23 Raden Demang Aldakusumah, 24 Raden Kertadipraja, 25 Raden Hanafi Argadipraja, 26 Haj. Nyi Raden Siti Maryam, 27 Nyimas Raden Aisyah Rukmanah, 28 Nyimas Raden Johar Srikantini, 29 Nyimas Raden Nina Tursina Irania, 30 Referensi. Batara Tesnajati. Batara Tesnajati adalah tokoh pendiri Kabataraan Gunung Sawal. Ia mempunyai seorang putra bernama Batara Lajah. Petilasan Batara Tesnajati terdapat di Karantenan Gunung Sawal. Batara Lajah. Batara Lajah menggantikan ayahnya sebagai Batara di Karantenan Gunung Sawal Panjalu. Ia mempunyai seorang putra bernama Batara Karimun Putih. Batara Karimun Putih. Ia menggantikan ayahnya menjadi Batara di Gunung Sawal Panjalu. Ia mempunyai seorang putra bernama Prabu Sanghyang Rangga Sakti. Petilasan Batara Karimun Putih terletak di Pasir Kaputihan, Gunung Sawal. Prabu Sanghyang Rangga Gumilang. Sanghyang Rangga Gumilang naik tahta Panjalu menggantikan ayahnya. Ia dikenal juga sebagai Sanghyang Rangga Sakti dan pada masa pemerintahannya terbentuklah suatu pemerintahan yang berpusat di daya luhur Mapara setelah berakhirnya masa Kabataraan di Karantenan Gunung Sawal Panjalu. Sanghyang Rangga Gumilang menikahi seorang puteri Galuh bernama Ratu Permanadewi dan mempunyai seorang putra bernama Sanghyang Lembu Sampulur. Petilasan Prabu Sanghyang Rangga Gumilang terletak di Cipanjalu. Prabu Sanghyang Lembu Sampulur I. Sanghyang Lembu Sampulur I naik tahta sebagai Raja Panjalu. Ia mempunyai seorang putra bernama Sanghyang Cakradewa. Prabu Sanghyang Cakradewa. Sanghyang Cakradewa memperistri seorang puteri Galuh bernama Ratu Sari Kidang Pananjung dan mempunyai 6 orang anak, yaitu 1. Sanghyang Lembu Sampulur II, 2. Sanghyang Boro Sengora, 3. Sanghyang Panji Barani, 4. Sanghyang Anggarunting, 5. Ratu Mamprang Kancana Artaswayang, dan 6. Ratu Pundut Agung diperistri Maharaja Sunda. Petilasan Prabu Sanghyang Cakradewa terdapat di Cipanjalu. Menurut kisah dalam Babat Panjalu, Prabu Sanghyang Cakradewa adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Di bawah pimpinannya Panjalu menjadi sebuah kerajaan yang makmur dan disegani. Suatu ketika sang raja menyampaikan keinginannya di hari tua nanti untuk meninggalkan singgasana dan menjadi resi atau petapa lengser Kaprabon Ngadek Pendita. Untuk itu sang Prabu mengangkat putra tertuanya Sanghyang Lembu Sampulur II menjadi putra mahkota. Sedangkan putra keduanya yaitu Sanghyang Boro Sengora dipersiapkan untuk menjadi patih dan senapati kerajaan Panglima Perang. Oleh karena itu Sanghyang Boro Sengora pergi berkelana, berguru kepada para Brahmana, petapa, resi, guru dan wiku sakti di seluruh penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan berbagai ilmu kesaktian dan ilmu olah perang.
Beberapa tahun kemudian sang pangeran pulang dari pengembaraannya dan disambut dengan upacara penyambutan yang sangat meriah di Kaprabon Daya Luhur. Prabu Sanghyang Cakradewa sangat terharu menyambut kedatangan puteranya yang telah pergi sekian lama tersebut. Dalam suatu acara, sang Prabu meminta kepada Sanghyang Borosengora untuk mengatraksikan kehebatannya dalam olah perang dengan bermain adu pedang melawan kakaknya yaitu Sanghyang Lembu Sampulur II di hadapan para pejabat istana dan para hadirin. Ketika kedua pangeran itu tengah mengadu kehebatan ilmu pedang itu, tak sengaja kain yang menutupi betis Sanghyang Borosengora tersingkap dan tampaklah sebentuk raja tatu yang menandakan pemiliknya menganut ilmu kesaktian aliran hitam. Prabu Sanghyang Cakradewa sangat kecewa mendapati kenyataan tersebut, karena ilmu itu tidak sesuai dengan anggon-anggon Kapanjaluan, falsafah hidup orang Panjalu, yaitu mangan kerana halal, pakai kerana suci, tekad ucap lampah sabenere dan Panjalu tunggul rahayu, tangkal waluya. Sang Prabu segera memerintahkan Sanghyang Borosengora untuk membuang ilmu terlarang itu dan segera mencari ilmu sajati, yaitu ilmu yang menuntun kepada jalan keselamatan. Sebagai indikator apakah Sanghyang Borosengora telah menguasai ilmu sajati atau belum, maka sang Prabu membekalinya sebuah gayung batok kelapa yang dasarnya diberi lubang-lubang sehingga tidak bisa menampung cidukan air. Apabila sang pangeran telah menguasai ilmu sajati, maka ia bisa menciduk air dengan gayung berlubang-lubang tersebut. Untuk kedua kalinya Sanghyang Borosengora pergi meninggalkan Kaprabon, dan kali ini ia berjalan tak tentu arah karena tidak tahu kemana harus mencari ilmu yang dimaksudkan oleh ayahnya itu. Letih berjalan tak tentu arah akhirnya ia duduk bersemadi, mengheningkan cipta, memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar diberikan petunjuk untuk mendapatkan ilmu sajati. Sekian lama bersemadi akhirnya ia mendapat petunjuk bahwa pemilik ilmu yang dicarinya itu ada di seberang lautan, yaitu di Tanah Suci Mekah, Jazirah Arab. Dengan ilmu kesaktiannya Sang Hyang Borosengora tiba di Mekah dalam sekejap mata. Di Mekah itu Sang Hyang Borosengora bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya agar dapat bertemu dengan seseorang yang mewarisi ilmu sajati yang dimaksud. Orang-orang yang tidak mengerti maksud sang pangeran menunjukkan agar ia menemui seorang pria yang tinggal dalam sebuah tenda di gurun pasir. Sang Hyang Borosengora bergegas menuju tenda yang dimaksud dan ketika ia membuka tabir tenda itu dilihatnya seorang pria tua yang sedang menulis dengan pena. Karena terkejut dengan kedatangan tamunya, pena yang ada di tangan pria tua itu terjatuh menancap di tanah berpasir. Lelaki misterius itu menegur sang pangeran karena telah datang tanpa mengucapkan salam sehingga mengejutkannya dan mengakibatkan pena yang dipegangnya jatuh tertancap di pasir, padahal sesungguhnya lelaki itu hanya berpura-pura terkejut karena ingin memberi pelajaran kepada pemuda pendatang yang terlihat jumawa karena kesaktian yang dimilikinya itu. Setelah bertanya apa keperluannya datang ke tendanya, lelaki itu hanya meminta Sang Hyang Borosengora agar mengambilkan penanya yang tertancap di pasir. Sang pangeran segera memenuhi permintaan pria itu, tetapi terjadi kejanggalan, pena yang menancap di tanah itu seperti sudah menyatu dengan bumi sehingga walaupun segenap kekuatannya telah dikerahkan, namun pena itu tak bergeming barang sedikit pun. Sang Hyang Borosengora segera menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Sebagai seorang kesatria ia mengakui kehebatan pria itu dan memohon ampun atas kelancangan sikapnya tadi. Sang pangeran juga memohon kesediaan pria misterius itu mengajarinya ilmu yang sangat mengagumkannya ini. Lelaki yang kemudian diketahui adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA ini hanya meminta Sang Hyang Borosengora mengucapkan kalimat syahadat seperti yang dicontohkannya dan sungguh ajaib, pena yang menancap di tanah itu bisa dicabut dengan mudah olehnya. Setelah peristiwa itu Sang Hyang Borosengora menetap beberapa lama di Mekah untuk menimba ilmu sajati kepada Baginda Ali RA yang ternyata adalah din al-Islam, agama Islam. Di akhir masa pendidikannya Sang Hyang Borosengora diberi wasiat oleh Baginda Ali agar melaksanakan syiar Islam di tanah asalnya. Sang Hyang Borosengora yang sekarang bernama Syekh Haji Abdul Iman ini kemudian diberi cindera mata berupa pedang, cis tombak bermata dua atau dwisula, dan pakaian kebesaran. Sebelum pulang Syekh Haji Abdul Iman juga menciduk air zam-zam dengan gayung berlubang pemberian ayahnya dan ternyata air zam-zam itu tidak menetes yang berarti ia telah berhasil menguasai ilmu sajati dengan sempurna. Ringkas cerita Sang Hyang Borosengora kembali ke Kaprabon dan disambut dengan sukacita oleh Sang Prabu beserta seluruh kerabatnya.
Sang Hyang Borosengora juga menyampaikan syiar Islam kepada seluruh kerabat istana. Sang Prabu yang telah uzur menolak dengan halus ajakan puteranya itu dan memilih hidup sebagai pendeta sebagaimana kehendaknya dahulu dan menyerahkan singgasana kepada putera mahkota Sang Hyang Lembu Sampulur II. Air Zam-Zam yang dibawa Sang Hyang Borosengora dijadikan cikal bakal air Situ Lengkong yang sebelumnya merupakan sebuah lembah yang mengelilingi bukit bernama Pasir Jambu. Gayung berlubang pemberian ayahnya dilemparkan ke Gunung Sawal dan kemudian menjadi sejenis tanaman paku yang bentuknya seperti gayung. Sang Hyang Borosengora melanjutkan syiar Islamnya dengan mengembara ke arah barat melewati daerah-daerah yang sekarang bernama Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur, dan Sukabumi. Prabu Sang Hyang Lembu Sampulur II tidak lama memerintah di Kerajaan Panjalu, ia kemudian hijrah ke daerah Cimalaka di kaki Gunung Tampomas, Sumedang dan mendirikan kerajaan baru di sana. Sang Hyang Borosengora yang menempati urutan kedua sebagai pewaris tahta Panjalu meneruskan kepemimpinan kakaknya itu dan menjadikan Panjalu sebagai kerajaan Islam yang sebelumnya bercorak Hindu. Sebagai media syiar Islam, Sang Hyang Borosengora mempelopori tradisi upacara adat Nyangku yang diadakan setiap bulan Maulud, Rabiul Awal, yaitu sebuah prosesi ritual penyucian pusaka-pusaka yang diterimanya dari Baginda Ali R.A. yang setelah disucikan kemudian dikirapkan di hadapan kumpulan rakyatnya. Acara yang menarik perhatian halayak ramai ini dipergunakan untuk memperkenalkan masyarakat dengan agama Islam dan mengenang peristiwa masuk Islamnya Sang Hyang Borosengora. Prabu Sang Hyang Lembu Sampulur II. Sang Hyang Lembu Sampulur II naik tahta menggantikan Prabu Sang Hyang Cakradewa, akan tetapi ia kemudian menyerahkan singgasana kerajaan kepada adiknya yaitu Sang Hyang Borosengora, sedangkan ia sendiri hijrah dan mendirikan kerajaan baru di Cimalaka Gunung Tampomas, Sumedang. Prabu Sang Hyang Borosengora. Sang Hyang Borosengora naik tahta Panjalu menggantikan posisi kakaknya, ia kemudian membangun keraton baru di Nusa Larang. Adiknya yang bernama Sang Hyang Panji Barani diangkat menjadi Patih Panjalu. Di dalam babat Panjalu tokoh Prabu Sang Hyang Borosengora ini dikenal sebagai penyebar agama Islam dan Raja Panjalu pertama yang menganut Islam. Benda-benda pusaka peninggalannya masih tersimpan di Pasucian Bumi Alit dan dikirapkan pada setiap bulan Maulud setelah terlebih dulu disucikan dalam rangkaian prosesi acara adat Nyangku. Sang Hyang Borosengora mempunyai dua orang putera yaitu 1. Rahyang Kuning dan 2. Rahyang Kancana. Prabu Sang Hyang Borosengora juga didamping oleh Guru Aji Kampuh Jaya dan Buni Sakti, dua orang ulama kerajaan yang juga merupakan senapati-senapati pilih tanding. Petilasan Prabu Sang Hyang Borosengora terdapat di Jampang Manggung, Sukabumi, sedangkan petilasan Sang Hyang Panji Barani terdapat di Cibarani, Banten. Sang Hyang Borosengora dan Hyang Bunisora Suradipati. Hyang Bunisora Suradipati adalah adik Maharaja Sunda yang bernama Maharaja Linggabuana. Sang Maharaja terkenal sebagai Prabu Wangi yang gugur sebagai pahlawan di Palagan Bubat melawan tentara Majapahit pada tahun 1357. Ketika peristiwa memilukan itu terjadi puteranya yang bernama Niskala Wastu Kancana baru berusia 9 tahun, untuk itu Hyang Bunisora menjabat sebagai Mangkubumi Suradipati mewakili keponakannya itu atas tahta Kawali. Hyang Bunisora juga dikenal sebagai Prabu Kudalelea dan Batara Guru di Jampang karena menjadi seorang petapa atau resi yang mumpuni di Jampang, Sukabumi. Nama Hyang Bunisora yang mirip dengan Sang Hyang Borosengora dan gelarnya sebagai Batara Guru di Jampang menyiratkan adanya keterkaitan antara kedua tokoh ini, meskipun belum bisa dipastikan apakah kedua tokoh ini adalah orang yang sama. Jika ternyata kedua tokoh ini adalah orang yang sama, pastinya akan membuka salah satu lembar yang tersembunyi dari sejarah Sunda. Hyang Bunisora atau Mangkubumi Suradipati menikah dengan Dewi Laksmiwati dan menurunkan 4 anak Jaja Sukarja, 2007. 1. Giri Dewata Gedeng Kasmaya, di Cirebon Girang menikahi Ratna Kirana Puteri Ratu Cirebon Girang, di lereng Gunung Ciremai. 2. Bratalegawa, Haji Baharudin, Haji Purwa, menikahi Puteri Gujarat. 3. Ratu Banawati. 4. Ratu Mayangsari yang diperisteri Niskala Wastu Kancana. Hyang Bunisora dikabarkan dimakamkan di Geger Omas. Diperkirakan lokasi Geger Omas sekarang adalah Desa Ciomas Panjalu Ciamis. Di desa tersebut terdapat situs makam yang dikenal sebagai Makam Dalem Penghulu Gusti dan Dalem Mangkubumi, Jaja Sukarja, 2007, 29-30.
Sang Hyang Borosengora dan Baginda Ali Ra. Legenda pertemuan antara Sang Hyang Borosengora dengan Baginda Ali Ra ini sampai sekarang masih kontroversial mengingat keduanya hidup di zaman yang berbeda. Sayyidina Ali hidup pada abad ke-7 tahun 600-an, sedangkan pada periode masa itu di Tatar Sunda tengah berdiri kerajaan Tarumanagara dan nama Panjalu belum disebut-sebut dalam sejarah. Nama Panjalu Kabuyutan Sawal mulai disebut-sebut ketika Sanjaya 723-732 hendak merebut Galuh dari tangan Purbasora. Ketika itu Sanjaya mendapat bantuan pasukan khusus dari Rabuyut Sawal Panjalu, yang merupakan sahabat ayahnya, Sena 709-716. Sementara itu jika dirunut melalui catatan silsilah Panjalu sampai keturunannya sekarang, maka Sang Hyang Borosengora diperkirakan hidup pada tahun 1400-an atau paling tidak sezaman dengan Sunan Gunung Jati Cirebon tahun 1448 sampai tahun 1568. Namun, bukti-bukti cindramata dari Sayyidina Ali Ra yang berupa pedang, tongkat dan pakaian kebesaran masih dapat dilihat dan tersimpan di Pasucian Bumi Alit. Kabarnya pedang pemberian Baginda Ali itu pernah diteliti oleh para ahli dan hasilnya menunjukkan bahwa kandungan logam dan besi yang membentuk pedang itu bukan berasal dari jenis bahan pembuatan senjata yang biasa dipakai para empu dan pandai besi di Nusantara. Semoga kisah atau sejarah ini bermanfaat, bantu subscribe, like dan komen, agar video berikutnya bisa terus ditayangkan. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dan berkah, amin.